Bicara tentang sosok Bilal adalah bicara tentang sosok yang mestinya harus kita kenalkan kepada buah hati kita. Kenapa? Nah, ini penting nih. Zaman sekarang, anak-anak itu menganggap bahwa yang namanya keren itu punya fisik yang ganteng, punya kulit yang putih, punya hidung yang mancung, punya mata yang mungkin agak sipit, kemudian punya rambut yang wah, pokoknya kayak artis Korea. Jangan-jangan bukan hanya anaknya tapi ibunya, sehingga ibunya pakai glowing gitu ya. Nah, terlepas dari itu semuanya, begitulah standar keren zaman sekarang. Nah, ini kalau difahami sama anak-anak, wah bahaya. Akhirnya mereka berfokus hanya memperbaiki fisik mereka, padahal keren itu harus ada ukurannya. Kalau ukurannya seperti itu, yaitu fisik, wah berarti orang yang katakanlah kulitnya hitam jadinya nggak keren dong. Padahal Bilal bin Robah secara fisik mungkin di hadapan manusia nggak keren karena kulitnya hitam, kemudian rambutnya ikal, ya dia dari Ethiopia, dia bahkan seorang budak, ya budak dari seorang yang sangat jahat namanya Umayyah bin Khalaf. Jadi secara kehidupan Bilal itu mungkin kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, oh para artis segala macam, oh nggak keren-keren banget, jauh banget dari sisi apa namanya kedudukan, dari sisi oh fisiknya pokoknya beda banget. Tapi, nah ini yang penting. Tapi kenapa kemudian Bilal harus kita kenalkan kepada anak kita? Karena dia adalah salah satu yang insya Allah dijamin masuk surga. Karena Rasulullah menyampaikan ya kepada Bilal saat Bilal masih hidup ketika itu bahwa suara sandal Bilal ternyata sudah menunggu di surga. Bayangkan ya, ada seorang manusia yang ketika itu masih hidup dan kemudian Rasulullah yang lisannya sangat mulia, lisan Rasulullah ini tidak pernah bohong, kemudian mengucapkan bahwa Bilal ternyata suara sandalnya sudah menunggu di surga. Masya Allah, ini berarti sosok yang sangat keren banget, ya, sosok yang luar biasa. Bahkan kemudian dia memiliki kedudukan yang sangat mulia, salah satunya karena dia menjadi muadzinnya Rasulullah. Dan dia hanya pengen menjadi muadzinnya Rasulullah. Luar biasa. Ya, suaranya indah, merdu, kemudian memanggil orang untuk kemudian salat, untuk kemudian menyembah kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sosok yang dulu dihina, bahkan disiksa, ceritanya mengerikan luar biasa, menyedihkan luar biasa. Kenapa? Karena bila disiksa dipanggang di atas pasir yang begitu panas, kemudian dadanya ditindih dengan batu, dan kemudian ketika itu batu diangkat, maka kulitnya itu mengelupas ikut dengan batu, saking panasnya batu itu. Kalau adik-adik semuanya, kalau budak-budak sekalian mungkin ke padang pasir tentunya merasakan bagaimana panasnya. Kalau di Indonesia berbeda dong panasnya karena ini tropis. Kalau di padang pasir, masya Allah panasnya luar biasa. Bahkan mungkin bisa mencapai 40 sampai 50 derajat. Itu berarti kalau kita ke sana, kalau bawa telur nggak perlu pakai kompor. Cukup di atas batu, diceplok di atas batu itu maka telur akan matang. Begitu panasnya. Nah, Bilal disiksa dalam kondisi seperti itu. Ngeri luar biasa. Bahkan ketika kemudian habis disiksa, dia diikat lehernya, diarak ke kampung-kampung, diteriaki orang gila, orang gila. Ngeri luar biasa. Tapi Bilal punya keimanan yang kuat. Dia ketika itu dibujuk untuk mengatakan Lata, Uzat, Manat, Hubal, dan berhala-berhala orang-orang kafir. Tapi Bilal mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Allah itu hanya satu. Hanya Allah yang berhak disembah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dengan itu kemudian datanglah ya seorang sahabat juga yang sangat istimewa namanya Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian membebaskan ya, membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf, dan kemudian Bilal dimerdekakan dan menjadi sahabat mulia dan bahkan kemudian dijamin masuk surga. Berarti orang yang keren bukan orang yang punya fisik yang ganteng, punya fisik yang kulitnya putih, enggak, tetapi orang yang menjaga keimanannya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Bilal bin Rabah. Demikian, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan ku dapat
memutar waktu yang telah berlalu. Ku ingin kembali ke masa kecilku bersamamu, oh bundaku. Tapi ku tak mampu lakukan semuanya itu. Hanyalah doaku untukmu, bunda tercintaku, selamanya. Masih teringat saat di pangkuanmu. Ya. Cek. Kita lihat review. Udah ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suaranya dari teman-teman semuanya. Kita akan lihat siapa aja yang datang di sini. Udah semuanya, karena kayaknya ini yang lihat malah banyak anak-anak ini. Padahal judulnya obrolan ayah bunda ya. Mungkin karena ada fotonya Kak Cahyo ya. Anak-anak lihat itu pengen masuk. Linknya. Oke, baik. Baik, ini kalau kita lihat anak-anak, nggak tahu ini mungkin karena posternya banyak ada Kak Cahyonya, jadi yang datang ini bukan beberapa lagi, ini banyak ini anak-anak ini. Jadi semuanya ya, hari ini Kak Cahyo nggak mendongeng ya. Hari ini Kak Cahyo mau ngobrol sama ayah bunda, tapi nggak apa-apa, adik-adik kalau mau ikut nggak apa-apa ya. Hari ini Kak Cahyo mendongengnya ke bunda-bundanya ya. Ke ayah bundanya ya, insya Allah ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabil sadid. Ayah bunda sekalian, teman sekalian juga yang jomblo-jomblo ya, mohon maaf ini yang anak-anak, saya sih berharap bundanya dipanggil ya bunda gitu, diajak ngobrol sama Kak Cahyo sama Ayah Ari gitu ya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, juga teman-teman yang kemarin sih di pertanyaan postingan saya itu ada yang tanya kalau jomblo boleh ikut enggak? Akhirnya saya balas dengan video yang jomblo boleh ikut gitu ya. Jangan-jangan yang tanya jomblo boleh ikut, yang nanya anak-anak. Anak-anak jomblo juga kan? Iya. Langsung tak jawab kan, yang jomblo boleh ikut, yang sering lihat tahu isi nangis kan itu kan. Tahu isi aja, tahu aja ada isinya, kenapa hatiku kosong gitu ya, itu boleh ikut ya. Nah, ini beberapa kita lihat mungkin juga para jomblo-jomblo juga ada. Oh iya, ini sebenarnya adalah obrolan inspirasi ayah bunda. Kita berdua sebenarnya bukan pakar parenting, enggak, kita orang tua ya yang kemudian pengen sharing tentang hal-hal yang kemudian bisa bermanfaat di dalam pendampingan putra-putrinya, khususnya dalam menanamkan idola yang baik bagi anak-anak, karena memang Masya Allah ya, pengaruh idola itu luar biasa ya. Maka sebelum ini kita mulai, yuk kita semuanya bersyukur kepada Allah. Saya sering ngajarkan ke anak-anak ya, ketika ngisi dongeng, ngisi taman kisah, saya sering menyampaikan
hadis yang sering saya ulang-ulang ya, dan ini merupakan sebuah spirit yang tidak boleh hilang dalam benak kita, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan tertolak. Nah, ini menjadi spirit awal bagi kita semuanya, bahwa apapun yang kita lakukan semuanya harus diawali dengan minimal zikirnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Karena sama-sama kita ngezoom, sama-sama kita bekerja, sama-sama kita katalah mencari nafkah, sama-sama kita kemudian belajar, tapi yang satu ya dengan bismillah, yang satu tidak, maka di hadapan Allah itu beda gitu loh. Nah, ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Ya, saya sering sampaikan pada mereka bahwa segala sesuatu yang diawali dengan bismillah itu akan menjadi juara ya. Sementara yang tidak diawali dengan bismillah tidak akan dianggap sebagai juara oleh Allah. Ya, itu sama saja orang yang melakukan amal aktivitas tanpa bismillah, itu sama saja orang yang lomba lari maraton jauh banget kemudian dia menang tapi lupa mendaftar. Bayangkan ya, sudah lomba lari capek banget, dia sudah menang, tiba-tiba panitia datang, kamu siapa ya, belum daftar gitu. Jadi seakan sia-sia. Makanya amal orang-orang yang tidak beriman itu seperti fata morgana ya. Seperti debu yang berterbangan. Mereka berbangga tetapi ternyata di hadapan Allah benar-benar nggak ada harganya. Gara-gara apa? Ketika segala sesuatu tidak diawali dengan keimanan. Nah, wujud keimanan itu salah satunya dengan berzikir kepada Allah. Di dalam redaksi lain itu diawali dengan hamdalah. Jadi bismillah, alhamdulillah. Jadi segala sesuatu. Maka ayah bunda sekalian, biasakan kepada anak-anak kita memulai sesuatu dengan bismillah. Maka hari ini yuk kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dengan doa untuk ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, ayo udah sekalian, yang kedua jangan lupa juga kunci terkabulnya doa adalah sholawat. Yuk kita bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan berikutnya hari ini kami berdua, saya Kak Cahyo juga Ayah Ari, akan coba kita sharing-sharing. Hari ini temanya adalah andaikan mereka tidak mengenalnya. Nah, mereka ini maksudnya adalah anak-anak kita. Nyanya ini siapa? Mengenalnya ini siapa? Nanti Ayah Ari akan sampaikan. Di termin pertama ini insya Allah Ayah Ari akan coba sharing ya tentang apa sih maksud dari judul ini gitu ya. Dan insya Allah nanti mohon maaf ada interaktif ya, kita akan coba berinteraksi dengan ayah bunda sekalian. Nanti ada game ya, jadi siap-siap ya. Yang ngegame hari ini ayah bundanya ya, nanti game akan dipandu oleh ayah Ari ya. Gamenya pertanyaan-pertanyaan yang wow banget gitu ya. Baik, mungkin itu dulu pembukaannya, sepenuhnya nanti kita serahkan kepada ayah Ari. Moga ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah, bahagia banget. Ini kalau biasanya anak-anak ditemani ayah bunda. Kalau sekarang beda, ini ayah bunda ditemani anak-anak. Tapi ada juga yang anak-anak mewakili ayah bunda. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Kak Cahyo, saya tidak akan banyak menyampaikan materi, tapi kita akan ngobrol. Kita akan sharing. Nah, di awal ini kita akan ngobrolin, Kak Cahyo mungkin pernah cerita ya, pernah ngobrol tentang pernah ketemu kejadian anak itu perilakunya macam-macam. Iya betul. Dulu ada yang seru banget, pernah cerita apa? Banyak sih. Kalau yang di Indonesia misalnya tentang ada seorang anak namanya Rangga di Jakarta. Itu dia lompat dari kalau nggak salah atap kedua rumahnya. Dan ternyata setelah diselidiki di kamarnya ditemukan keinginan dia untuk menjadi Harry Potter. Iya, itu kejadian Dia belum lencanya lama. naik sapu nggak? Nggak tahu. Sapunya nggak tahu, mungkin sapunya sapu lidi yang belum lunas kayaknya. Terus ada seorang anak yang loncat dari jendela gara-gara nonton bukan film sih, olahraga yang itu loh, Smackdown gitu loh. Ternyata apa yang kemudian dilihat oleh anak-anak itu sangat berpengaruh kepada pola perilaku. Iya. Dan mungkin di awal ini kita akan ngobrol kenapa anak-anak kita itu berperilaku seperti itu. Jadi
Kita akan mengenal dulu. Ya nanti ini banyak waktu juga untuk tanya jawab di belakang. Saya sampaikan secara ringkas. Hari ini kita akan fokus ke beberapa poin saja. Saya tampilkan beberapa kerangka biar mudah diingat, dan barangkali ayah bunda yang pernah menyimak di YouTube channel Fakit pernah kita sampaikan tentang hal ini. Jadi kita harus mulai dari mengenal potensi yang dimiliki oleh anak kita. Nah, ada dua potensi. Yang pertama ada potensi hidup. Nah, potensi hidup ini ada dianugerahkan Allah di dalam diri setiap manusia termasuk anak kita. Nah, dengan potensi hidup ini manusia tadi bisa bertahan dan melangsungkan kehidupannya. Ya, ada namanya potensi fisik, yang kedua ada potensi naluri. Nah, ada potensi fisik, potensi naluri. Fisik itu ya misalnya manusia butuh makan, dia lapar, butuh makan, dia butuh olahraga, dia butuh buang air, itu potensi fisik. Nanti ada lagi potensi naluri. Kalau fisik itu ya muncul, kalau dia butuh akan muncul. Tapi kalau naluri butuh rangsangan dari luar. Contoh misalnya anak-anak yang terasa, misalnya anak-anak itu pengen diakui eksistensi diri dia. Kemudian anak-anak kadang emosi atau marah bila dia tidak tercapai keinginannya. Kadang-kadang anak-anak yang muncul bisa kita simak dalam menamakan sehari-hari. Misalnya begini, kokoh minta sesuatu, padahal sebenarnya dia nggak butuh itu. Nah, ini berarti munculnya dari naluri saja. Nah, memang di usia anak-anak naluri ini sedang tumbuh. Nah, dengan kebutuhan fisik, dengan kebutuhan naluri tadi, maka manusia itu sudah punya modal untuk bisa menjalani kehidupannya. Cuma nanti menjalani kehidupan dengan benar atau salah itu persoalan yang berbeda. Nah, adanya potensi fisik dan naluri itu yang mendorong seorang manusia itu berbuat, termasuk juga anak-anak kita. Anak-anak kita melakukan sesuatu, entah apapun itu didorong oleh pemenuhan tadi naluri dan juga kebutuhan dan fisik. Nah, tapi Allah anugerahkan yang kedua, selain ada potensi hidup, ada namanya potensi akal. Yang dengan ini ketika anak kita tadi mau berbuat ya dengan dituntun oleh pemahaman yang benar, nanti kalau sudah sampai pada kesempurnaan akalnya, maka nanti perbuatannya menjadi perbuatan yang benar. Nah, kalau ternyata di usia anak-anak ada banyak hal yang menyimpang, kita perlu lihat. Ya, kita dalami apa yang terjadi di anak kita. Jangan-jangan anak-anak kita itu ya hanya meluapkan saja naluri. Jadi contoh misalnya dia pengen seperti superhero yang dia tonton kayak tadi ya. Itu muncul dari mana? Dari naluri. Dia juga pengen hebat, pengen diakui kehebatan dia. Nah, kalau tidak dituntun dengan benar atau dengan contoh-contoh yang benar, maka dia akan bisa melakukan kesalahan. Nah, yang penting juga nanti kita akan lihat adalah bagaimana anak kita itu punya potensi akal. Dia bisa berpikir, anak kita bisa kita pahamkan. Walau pola berpikir anak memang belum sempurna, nanti akan terus tumbuh. Nah, kita akan lihat bagaimana akal ini bekerja. Jadi ada empat komponen yang harus ada di dalam proses berpikirnya manusia. Yang pertama ada fakta yang bisa diindra. Kemudian yang kedua ada alat inderanya. Jadi ada alat inderanya. Kalau dengan bahasa kitabnya al-ihsas. Fakta terindra itu al-waqi, al-mahsus. Kemudian berikutnya ada otak yang baik. Otak yang baik maksudnya adalah otak yang bisa dipakai untuk berpikir. Nah, sama-sama punya otak belum tentu dia bisa berpikir. Kambing itu punya otak. Punya otak. Gulai kambing otak-otak enak. Bahkan sama-sama punya otak. Iya, nah, betul. Kalau orgil di jalan itu kenapa? Ada yang salah di dalam otak dia. Kemudian berikutnya ada pengetahuan sebelumnya yang tersimpan di otak tadi. Nah, proses berpikir itu terjadi, ada fakta di indera masuk dalam otak, kemudian dikaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan sebelumnya inilah yang nanti akan diserap oleh anak-anak ketika masih usia kecil, masih usia paling kencang penyerapan informasinya. Maka nanti yang akan berpengaruh paling banyak pada anak kita adalah informasi-informasi yang masuk dalam benak anak kita. Kadang-kadang kita sering mikirnya begini,
anak saya kasih suplemen otak biar pinter, Makan ikan biar lebih banyak. biar cerdas ya. Iya. Itu hanya memperbaiki otaknya saja. Memperbaiki hardware-nya aja. Iya, nanti ada cara berpikir yang benar. Iya. Bagaimana pengetahuan dimasukkan ke anak kita, kemudian kita latih antara pengetahuan dengan fakta tadi bisa sinkron. Nah, kalau tadi bicara masalah anak-anak yang niru superhero misalnya, karena dia memasukkan maklumat yang banyak tentang superhero itu. Kalau tadi Harry Potter, mungkin dia banyak nonton Harry Potter atau banyak baca Harry Potter. Dan anak-anak itu tidak pernah akan berpikir benar dan salah ya. Pokoknya apa yang dia lihat, yang paling sering dia lihat, itulah yang menjadi maklumah sabiko atau menjadi pengetahuan sebelumnya kan itu. Betul. Maka nanti tergantung anak kita sering lihat apa. Kalau kita kaitkan dengan naluri tadi ya. Kan naluri eksistensi diri tadi lagi menggebu-gebu ketika anak-anak itu tumbuh. Dia tuh suka banget ketika menjadi keren, menjadi hebat. Kemudian ada tayangan yang dia tonton, superhero yang luar biasa kehebatannya, maka dia akan pengen seperti dia, karena maklumannya itu kan. Nah, apalagi kalau ini sering masuk ke benak dia. Apapun yang dilakukan oleh yang hebat ini, dia akan tiru. Nah, bayangin coba di TV itu banyak superhero yang dari sisi menolong orang lain yaitu bagus. Tapi bagaimana dia berpakaian, kadang buka aurat, kata-kata yang dikeluarkan kadang-kadang umpatan-umpatan sesuai dengan kebiasaan orang-orang yang bebas seperti itu. Bahkan pergaulan laki-laki dengan perempuan juga sangat tidak layak ditonton oleh anak-anak. Maka ini tergantung maklumatnya seperti apa yang dilihat oleh anak-anak. Makanya kalau kita fokus di pembahasan maklumah sabiko atau pengetahuan ini, saya biasanya gini Bun. Jadi ketika saya mendongeng di awal, ketika saya bicara tentang superhero, saya runtuhkan dulu. Ini bahasanya kok. Saya runtuhkan dulu superhero yang selama ini difahami oleh anak-anak. Nah, itu sebagai maklumat mereka dulu. Jadi mereka melihat superhero itu yang sering mereka lihat itu bukan kehebatannya, tapi lucu aja. Misalnya gini, Superman, wah hebat. Saya bilang begini, tak kasih tahu ke anak-anak, wah Superman hebat. Superman itu ngajari nggak sopan. Kenapa? Pakai celana dalam di luar. Gitu. Jadi gitu ya. Kemudian misalnya, aku Batman idolaku. Aduh, Batman itu sering begadang nggak pernah tahajud. Gitu ya. Nah, jadi diruntuhkan. Siapa lagi? Hulk itu kerjaannya marah-marah gitu ya. Padahal Rasulullah mengatakan la takdzab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Lah Hulk itu ngajari marah-marah. Ya, dia muncul kekuatan hebatnya kalau marah. Gitu. Muncul kekuatan kalau marah. Sementara Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling kuat orang yang bisa menahan amarah. Kan kebalikan. Ya udah, aku idolanya Spider-Man. Spider-Man lebih parah lagi, sering loncat-loncat di genteng tetangga, gentengnya pecah nggak mau ganti gitu ya. Jadi saya runtuhkan pemahaman anak-anak tentang superhero yang selama ini ada, itu menjadi sesuatu ya iya gitu ya. Yang sepele, remeh-temeh gitu loh. Apalagi itu sesuatu yang khayalan. Nah, pengetahuan itu ya yang kemudian kita kemas di dalam kisah gitu ya, itu kemudian menjadi tadi maklumah sabiko yang membuat anak jadi memikirkan nih, berarti mereka nggak keren ya. Nah, itu bagi saya pribadi itu sudah keberhasilan kita untuk masukkan bahwa ini nggak keren loh gitu loh. Kira begitu. Hari ini kita akan fokus kepada tadi ya tentang maklumah sabiko. Nanti di lain waktu kita akan ngobrol juga tentang indera. Karena perkembangan indera yang tidak seimbang itu membuat gangguan juga di anak kita, sulit konsentrasi dan sebagainya. Nanti ada kaitannya dengan bagaimana anak kita yang sering megang gadget. Nah, gimana agar gadget itu bisa digantikan dengan buku, itu lain waktu. Kita akan fokus ke bagaimana pengetahuan sebelumnya. Nah, ini biar ada interaktif, saya main game sebentar ya sama ibu-ibu. Bu, siapa yang ditunjuk? Kak Cahyo, tolong tunjuk. Iya, coba Bun, siapa yang mau ikut game Bun? Satu orang deh. Angkat tangan. Kalau enggak kita akhiri nih. Itu yang di depan ada Bunda Bilqis. Bunda Bilqis aja. Oke. Yang main bukan Bilqisnya ya, tapi Bunda Bilqis ya. Oke ya, yang main bundanya nih ya. Oke. Nah, kita lihat, minta di unmute ya. Coba di atas ini. Nanti akan ada tulisan. Tolong dibaca ya, Bunda Bilqis, di unmute dulu.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Sehat Bun? Allah. Ternyata sama ya. Kalau bundanya ceria, anaknya ceria juga. Iya betul. Iya. Jadi ini kalau bundanya cemberut ini kayaknya belum masak untuk anaknya ya. Makanya anaknya jadi cemberut ya. Coba Bunda, ada tulisan yang muncul di atasnya Kak Cahya. Coba kita lihat. Ya. Nah, tolong dibaca. Tahu Ustaz? Oh nggak tahu. Apa Bu? Coba diulang. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Benar. Benar. Oh bener. Enggak, tadi maksudnya Bunda Bilqis kan nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kenapa nggak tahu? Karena memang tidak pernah ada maklumat yang masuk dalam benak kita tentang apa? Tentang kode-kode itu. Ini kan sebuah tulisan. Ini tulisan Korea. Nah ini pakai huruf Korea juga. Jadi hanya difahami atau bisa kita baca kalau kita mendapatkan banyak sekali maklumat tentang bahasa Korea. Kita sudah belajar bahasa Korea, belajar huruf Korea, maka kita bisa baca. Tapi karena maklumannya nggak ada, ya nggak bisa. Itu menunjukkan bahwa tadi komponen maklumat itu penting dan itu yang nanti akan melandasi ketika dia berpikir. Dan kebetulan saja ini tulisannya adalah aku tidak tahu. Nah kalau nggak percaya nanti boleh dicek di kamus ya. Ini tulisannya adalah aku tidak tahu ya. Oke, makasih Bunda Bilqis ya. Kembali ke tadi kita akan ngobrol jauh seputar bagaimana referensi itu diserap oleh anak kita sebanyak-banyaknya. Nah, kita berharap yang masuk dalam benak anak kita adalah referensi yang baik. Nah, karena anak-anak ini dia lebih banyak mudah mencontoh, maka nanti kita perlu sodorkan ke anak-anak contoh-contoh keren, contoh-contoh hebat yang ketika anak-anak mencontoh mereka, maka kepribadiannya terbentuk menjadi kepribadian yang baik gitu. Oke. Baik Bunda sekalian dan juga teman-teman sekalian, itu sebuah pengantar bagaimana kemudian sebenarnya kalau boleh kita menggunakan pendekatan sederhana bahwa anak kita itu kan kayak kertas putih ya. Walaupun ada satu buku yang mengatakan logika ini keliru gitu. Kalau anak-anak itu bukan kertas putih, tapi anak-anak itu kayak biji-bijian. Tapi sebenarnya menurut saya itu cara pandang yang berbeda aja. Jadi kalau anak kita itu seperti kertas putih, maka semua yang kita omongkan, semua yang kita ceritakan, semua yang kita perdengarkan itu akan menggoreskan warna pada jiwa anak itu gitu. Tapi yang kedua itu kemudian berpendapat bukan begitu gitu. Karena kertas putih itu kan berarti enggak ada apa-apa di situ. Sementara anak kita lahir sudah punya potensi tadi. Nah, anak-anak itu berarti seperti biji-bijian, di mana biji-bijian itu cara nanamnya setiap biji itu berbeda. Terkadang biji bunga matahari itu harus ditanam di tanah yang misalnya kering ya. Sementara berbeda dengan biji kecambah yang harus ditanam dengan media yang lebih basah gitu loh. Artinya anak-anak kita sama rahimnya saja itu ternyata berbeda. Maka kemudian memang faktor pengetahuan sebelumnya ini sangat mempengaruhi bagaimana nanti pembentukan rasa ya, pembentukan keberanian, rasa sedih segala macam itu akan terbentuk melalui apa-apa yang kemudian kita sampaikan kepada anak kita. Nah, ayah bunda sekalian, di salah satu teknik ya tentang bagaimana kemudian memperkaya pengetahuan anak-anak itu kan dengan bercerita, ya, dengan bercerita. Ingat bahwa setiap hari itu anak-anak kita itu dibanjiri ya dengan berbagai informasi, dengan berbagai apapun yang mereka lihat, mereka dengar, dan itulah yang akan membentuk pola pikir mereka. Kalau sudah pola pikir, maka kemudian nanti berpengaruh pada pola perilaku. Di dalam kitab Nizamul Islam karangan Syekh Taqiyuddin Ar-Rahbani itu di paragraf awal itu disampaikan bahwa perubahan seseorang, kebangkitan manusia, kebangkitan atau mungkin perubahan perilaku itu sangat dipengaruhi oleh pola pikirnya, ya, pemikirannya. Nah, ini penting. Ya, artinya memang walaupun ya di awal-awal perkembangan kan anak-anak kan belum bisa mikir, tapi mereka merekam. Ya, mereka merekam. Saya kemarin ya ini pengalaman aja ya.
Istri saya itu kebetulan, anak saya kebetulan usia 3 tahun, yang kecil, yang gede ini sudah mau masuk pondok. Nah, yang kecil ini, yang kecil itu setiap hari dibacakan Asmaul Husna. Malah bapaknya aja kurang ada hafal kalau dilakukan ya. Nah itu. Itulah pokoknya Asmaul Husna. Anak saya itu main aja, tapi istri saya terus menyampaikan itu. Apa yang terjadi? Ternyata beberapa hari kemudian anak saya yang 3 tahun itu bisa kayak gitu. Ternyata apa? Sekalipun nggak bisa berpikir, tetapi ketika maklumah itu terus kita berikan, maka nanti kayak ada sesuatu yang otomatis yang kemudian keluar dari lisan mereka. Kalau itu berupa kata-kata dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali bahwa kemudian tugas orang tua itu nanti salah satunya adalah mengisi pikiran-pikiran anak ini dengan, katakanlah kalau kita bicara tentang cerita, ya cerita-cerita yang hebat. Ya. Makanya dulu ada yang kemudian kalau saya sering ngobrol dengan Ustaz Felixio ya awal-awal dulu ketika saya bukan menggagas ya, coba untuk terjun di dunia anak-anak ini tentang pentingnya cerita gitu ya. Negeri ini banyak koruptor itu mungkin karena sejak dulu itu ceritanya tuh kancil mencuri timun gitu loh. Kan kancil itu kan digambarkan hewan yang cerdas, bisa menipu buaya, bisa menipu petani, bisa mencuri timun, dan banyak sekali. Jadi sejak kecil itu sebelum tidur kancil mencuri timun gitu ya. Maka gedenya ya jadi koruptor kan itu. Ada juga cerita seorang pemuda yang mencuri selendang bidadari ya yang sedang turun ke bumi mandi di danau ya. Itu saya dulu pertunjukan drama jadi Joko Tarubnya. Sampai jadi tentang Joko Tarub. Ternyata Ayah Hari dulu jadi Joko Tarubnya. Ya mungkin karena wajahnya ganteng, kalau saya jadi selendangnya mungkin itu ya. Nah, cerita itu kemudian diceritakan kepada anak-anak ya tentang seorang pemuda itu udah miskin gitu ya. Ya mungkin ganteng tapi miskin. Mending mana yang jomblo? Ganteng miskin atau jelek kaya gitu ya. Iya. Ganteng kaya ya. Jelek kaya ya nanti bisa permak lah, bisa operasi plastik ya. Cuman kalau plastiknya Korea mungkin plastik berkualitas ya gitu ya. Kalau Indonesia ya ember ireng ya gitulah, jadi malah aneh bentuknya. Nah, cerita-cerita itu yang kemudian katakanlah tadi seorang pemuda ngambil selendang ya, bidadarinya yang lain terbang. Lah satu orang bidadari ini ternyata nggak bisa terbang. Kenapa? Ya karena selendangnya diambil. Selendang itu sayap dia. Akhirnya apa? Bidadari ini menikah dengan Joko Tarub. Kesimpulannya adalah kalau teman-teman ya mau segera menikah gampang, sering ngintip orang mandi, kira-kira gitu aja ya gitu ya. Nah, ini yang anak-anak jangan dengerin ya. Nah, ini yang terjadi sehingga ini kalau kemudian terus-menerus ya difahami, anak-anak kan yang penting pokoknya dengar apa itulah kesimpulan ya benar gitu ya. Sering disampaikan ya itu benar. Enggak ada belum bisa membedakan ini benar, ini salah. Maka di awal-awal pertumbuhan anak-anak itu memang semuanya yang kita sampaikan harus baik. Harus baik. Ya, mungkin mereka itu nggak paham, tapi harus baik yang kita sampaikan. Kayak misalnya nih, saya pernah ditanya Ayah Hari. Ditanya gini, gimana ya cara mengenalkan Allah pada anak-anak? Kan mereka belum tahu hakikat Allah kayak apa. Mereka belum tahu, belum bisa berpikir. Ya sudah, kenalkan namanya aja. Sering sebut nama Allah terus. Ketika sering menyebut Allah juga. Betul, ya. Jadi sering disebut ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillah ya Allah, anakku bersyukur ya, alhamdulillah Allah ada di situ. Ketika jatuh ya innalillah Allah ada di situ. Jadi Allah itu sering didengar oleh anak-anak kita. Kalau orang tua marah juga jangan ngumpat, tapi yang keluar astagfirullah. Iya, astagfirullah. Karena kalau nggak mungkin deh kalau. Tapi jangan astagfirullah sambil anaknya kan. Iya. Nggak saya merasa nggak mungkin ya orang tua kalau marah kemudian mengucapkan kalimat Allah itu akan kemudian meluap ya. Kan nggak mungkin. Astagfirullah kamu itu astagfirullah enggak gitu kan. Ya, astagfirullah itu mesti jadi adem gitu, jadi adem.
Jadi untuk mengenalkan itu ya Allah, Allah, Allah sering disebut. Kenapa? Itulah maklumah yang akan mereka ingat. Ya, yang mereka akan ingat dan nanti akan menjadi kayak refleks lah gitu ya. Maka disitulah kemudian pentingnya ayah bunda sekalian di sini kalau kita bicara masalah kisah, ya kisah yang diceritakan harus selalu baik. Harus tentang kebaikan. Ya, tentang keberanian, ya, tentang bagaimana bersyukur, tentang bagaimana kemudian menolong sesama, ya. Ini benar-benar terjadi baru berapa hari yang lalu. Kebetulan ayah Ari ini istri beliau Umi Suki itu kan punya buku. Nah, kalau mau pesen ke beliau ada bukunya bagus-bagus ya. Memang jualan buku ya, buku pendidikan anak ya. Salah satunya adalah adab gosok gigi. Oh iya. Nah, istri saya benar-benar terjadi dan saya alami. Saya kan bacakan tentang gosok gigi pada anak saya. Apa yang terjadi? Masya Allah, ya. Sekarang apa-apa ketika mau katakanlah habis makan minta sikat gigi. Ini kan menjadikan saya sebagai orang tua harus cari pasta gigi yang banyak ya gitu ya. Ngambilnya kan sering gitu ya. Tapi alhamdulillah efek dari itu, padahal mereka nggak tahu sikat gigi itu efeknya, gigi jadi bersih. Enggak, pokoknya ada seorang tokoh ya, anak-anak yang rajin sikat gigi. Apa yang jadi? Anak saya yang 3 tahun itu bener minta sikat gigi. Ini luar biasa. Jadi cerita-cerita yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu harus cerita-cerita yang memang selalu baik, ya selalu baik. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu memberikan satu kabar yang luar biasa tentang hebatnya cerita sebagai maklum sabiqah yang nanti akan mempengaruhi keimanan kita gitu. Bahkan itu bagi para rasul. Di dalam surat Hud ayat 120 ya, surat Hud ayat 120 Allah berfirman wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ya ma nusabbitu bihi fuadak. Ya. Allah sendiri yang kemudian menyampaikan begini, dan kami ceritakan kepadamu kisah-kisah para rasul agar dengannya kami teguhkan hatimu. Allah ceritakan kisah-kisah untuk apa? Meneguhkan hatimu. Bayangkan, ya. Allah menyampaikan bahwa ternyata kisah itu efeknya adalah salah satunya adalah keteguhan hati. Maka saya khawatir ya para jomblo-jomblo yang sering baper ini nggak tahu kisah apa yang dibaca gitu loh. Mesti drakor gitu ya. Apalagi masa pandemi itu ada pejabat yang menyampaikan nonton aja Ikatan Cinta. Aduh ya. Ya Allah gitu ya. Kok tega-teganya ya. Iya. Gitu Dari ya. cerita pengalaman Kak Cahyo dengan putrinya tadi dan juga beberapa contoh yang lain tadi kan kita bisa melihat bahwa anak itu memang lebih cepat mencontoh. Yes, betul. Kita sering sampaikan anak itu mungkin sering gagal untuk menerima nasihat, tapi dia tidak pernah gagal untuk mencontoh apa yang dia lihat. Iya, betul. Jadi begitu lihat dia akan mudah untuk mencontoh. Maka ini kita gunakan sebagai salah satu cara mendidik anak kita bagaimana kita mengetengahkan contoh yang baik. Selain memang juga orang tuanya, ada sosok lain yang mungkin kita bisa hadirkan, yang ini bisa dikagumi oleh anak kita, tapi jadi sebuah contoh yang baik untuk anak kita. Maka buku-buku yang sering dipakai anak-anak ini kan kebanyakan ketika mau menyampaikan satu nilai yang mau diinstal ke anak-anak, dimunculkan cerita. Dan cerita tadi ada sosoknya tadi itu sosok yang bisa diterima oleh anak-anak. Betul. Apalagi kalau sosok tadi adalah seorang nabi, ya sahabat nabi, ya, ilmuwan muslim, nah itu luar biasa akan mengakar ke mereka. Nah saya kan kalau cerita nggak sekeren Kak Cahyo, tapi saya punya cara lain. Di rumah saya banyak koleksi buku untuk anak-anak, jadi 60% buku yang di rumah itu punyanya anak-anak dan banyak puluhan cerita sahabat di sana, cerita ulama di sana yang anak-anak sampai hafal ceritanya. Iya, betul. Jadi anak saya yang pertama kok saya tanya tokoh idolanya siapa? Imam Syafi'i. Nah yang nomor 4 kemarin tingkahnya agak heboh. Kemana-mana bawa pedang, ini siapa ini? Bawa pedang, bawa tameng. Nah ternyata ketika ditanya diajak ngobrol,
Dia mengatakan aku adalah Hamzah. Wah. Dia pengen seperti Hamzah, dan waktu itu pas lagi rame-ramenya berita tentang Palestina. Palestina. Oh, iya. Namanya kan Gaza, anak saya keempat. Ya. Hmm. Ditanya, kenapa kamu pengen kayak Hamzah? Aku mau kembali ke rumahmu, ke rumahku. Loh, rumahmu di mana? Kan namaku Gaza. Oh, iya. Rumahku di Palestina. Padahal ya khayalannya sampai seperti itu. Tapi ini selamat karena idola dia adalah Ya. Hamzah, orang beriman. Dia berjuang, dia Sayyidul Syuhada, ya penghulunya syuhada, dan kepribadiannya luar biasa. Iya. Untung ketika kamu tuh dulu siapa? Aku kan Hamzah. Langsung ayah hari ngecek kartu keluarga. Kamu kan Gaza bukan Hamzah. Kalau saya kemarin pengalaman pas pandemi pas Covid, karena kebetulan seluruh keluarga saya kena. Ya, anak saya yang kecil enggak, ya cuman panas dikit kemudian selesai lah, pokoknya cuman gitu. Anak yang kedua, anak yang pertama itu 4 hari kena Covid. Anak yang kedua itu enggak, sehat alhamdulillah. Istri saya kena, saya yang paling parah. Nah, pada saat isoman itu, wah itu memang Allah kayak ngasih waktu, yuk ngumpul bareng ya gitu loh. Kayak gitu rasanya itu kan seringkali kemudian kita ada aktivitas sendiri, yuk ngumpul bareng gitu ya. Nah, itu saya banyak lihat, kebetulan di rumah ada tontonan lah, film Abdul Hamid. Oh, iya. Setelah kemudian sekitar 17 seri gitu ya. Nah, anak saya yang paling gede langsung ini, nanti kalau aku punya adik tak namakan Muhammad Abdul Hamid. Terus pengen punya anak. Saya mikir, Mas sebentar ya kita rehat dulu lah gitu ya. Ya, jadi itulah efek ya, efek cerita, efek tontonan itu memang luar biasa ya. Sampai kemudian nama adiknya aja besok pengen ya Muhammad Abdul Hamid ya, karena memang terinspirasi itu ya. Kalau nama anak saya kan Muhammad Al-Fatih, dan memang keinginan yang paling kuat ya ketika dia pengen traveling ya ke Turki gitu ya, karena dia pengen bertemu dengan peninggalan-peninggalan yang namanya sama dengan dia, kira-kira gitu. Nah, itu yang pertama ya, meneguhkan hati. Kembali ke ayat tadi, meneguhkan hati. Ya, makanya ini kan berpengaruh pada naluri kan berarti, karena keteguhan hati. Jadi ayah bunda sekalian, jangan pernah berpikir bahwa cerita itu hanya sekedar menghibur anak-anak. Tidak, ternyata cerita itu ternyata Allah sendiri sampaikan meneguhkan hati ternyata. Kalau ceritanya benar, ya berarti ini pengaruh ya maklumah sabiqah itu pengaruh pada naluri. Jadi kalau hari ini ada orang yang sering baper gitu ya, mohon maaf yang jomblo-jomblo gitu ya, yang sering baper gitu ya, yang kalau hujan gitu ya, yang basah itu kan harusnya halaman rumahnya, ternyata pipinya, nah itu mesti ada sesuatu ya. Ya, karena katanya kalau hujan itu 10% itu air hujan, 90% adalah kenangan lah kira-kira gitu ya. Nah, ini berarti kalau kemudian ada masalah dikit baper, ini mesti ada maklumah yang salah dalam kehidupannya. Ya, seperti halnya kemarin. Ya, kita kan sekarang masih pandemi ya. Ya, kenapa ada orang yang sangat kuat mentalnya? Kenapa ada orang yang sangat ngedrop gitu ya? Ternyata setelah saya coba renungkan, yang membedakan adalah maklumah tentang COVID itu sendiri. Yang satu, waduh, maklumahnya adalah tentang ini penyakit yang mengerikan, nanti mati gitu ya. Sementara yang satu, ya ini takdir dari Allah, sudah kita jalani, kita ikhtiar, ya ini lebih tenang. Itu pengaruh maklumah ternyata bukan sekedar ya, katakanlah maklumahnya berupa kisah, bukan sekedar hiburan untuk anak-anak ternyata, bukan. Tetapi ini cara, bahkan Allah sebutkan ini cara meneguhkan hati. Gitu. Maka terkadang meneguhkan hati itu ternyata nggak mesti langsung dengan nasihat ya, kamu itu harus kuat, enggak, ternyata apa? Dengan kisah. Betul. Itu bisa. Itu yang pertama. Nasihat belum tentu masuk. Betul, nasihat belum tentu masuk. Tapi ternyata kisah itu bisa Allah sebutkan di sini meneguhkan hati. Kemudian juga Allah sampaikan bahwa kisah ini waja'aka fi hadhil haqqa. Ya, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran. Jadi kisah itu ternyata bukan sekedar meneguhkan hati, tapi juga mengajarkan kebenaran. Nah, itu luar biasa ini. Ya. Jadi ternyata tidak mesti kita ini benar ini salah, enggak, tapi dengan kisah itu anak-anak bisa mengambil inspirasi situ. Gitu ya.
Kemudian wa mau'idhah. Apa itu? Pengajaran. Nah, dengan kisah itu kita memberikan pelajaran bagi mereka. Dan juga apa? Wa dzikra lil mu'minin. Apa itu? Peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu. Nah, ini efek kisah ini yang luar biasa. Ya, kisah ini bagian dari maklumah sabiqah atau pengetahuan sebelumnya untuk anak-anak kita, tapi ternyata Masya Allah bukan hanya hiburan, tapi juga ya meneguhkan hati mereka, kemudian juga mengajarkan kebenaran, kemudian pengajaran bagi mereka, ya, dan kemudian yang terakhir adalah peringatan. Peringatan itu berarti tentang suatu yang mengerikan, berbahaya, anak kita bisa menghindar, aku nggak mau kalau seperti itu. Nah itu. Nah inilah mungkin bisa kita katakan the power of storytelling lah gitu ya. Efek kisah itu luar biasa. Ketika kisah ya kita tempatkan di pembahasan ayari, yaitu sebagai maklumah sabiqah. Kita belum bicara masalah bagaimana berkisah, belum ya. Gitu. Ya. Nah itu kira-kira. Ya, jadi kalau kita kerangkakan dari depan tadi, anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh referensi yang masuk di benak anak kita. Dan cara cepat paling mudah untuk anak-anak memasukkan referensi adalah dengan cara memberikan contoh. Contoh itu bisa yang dia lihat langsung atau berupa kisah. Karena kisah itu akan membentuk sebuah gambaran ya, membentuk sebuah imajinasi yang anak-anak akan mudah untuk menangkap itu. Maka kisahnya tokoh-tokoh solih yang hebat itu sangat penting untuk kita perbanyak didengar oleh anak kita. Ya, anak kita mengidolakan itu, maka anak kita akan terpengaruh kepada contoh-contoh kepribadian yang baik, kira-kira begitu. Jadi cerita tentang tokoh-tokoh hebat itu sesuatu yang harus kita lakukan. Nggak nunggu Kak Cahyo cerita ya. Tapi di rumah juga begitu. Kalau saya nggak bisa cerita gimana? Gampang, banyak cara. Nanti Kak Cahyo akan berikan contoh misalnya dengan buku. Ya memang efeknya orang tua, kalau anak kita udah ketagihan cerita, orang tua akan orang tua akan kerepotan untuk baca. Ya, tapi repot kita ini nanti akan kita bisa lihat hasilnya ketika anak kita sudah tumbuh. Betul. Ya kadang mulutnya udah sampai berbusa-busa baca 3 buku, 4 buku sebelum tidur. Betul. Nah, ada suatu kisah ya, efek tentang contoh dari keteguhan hati. Ini nggak tahu, saya sering ceritakan ini. Anak saya itu kebetulan emosinya naik turun ya anak saya itu. Terkadang kalau solih banget gitu. Kalau pas agak nakal ya lumayan gitu. Dinasihati juga, ya namanya juga manusia. Saya sering berprinsip ya kita semuanya itu adalah manusia. Ya, saya bukan malaikat, anak saya bukan setan. Ya, anak saya bukan malaikat, saya juga bukan setan. Artinya kita adalah manusia ya yang kemudian bisa benar bisa salah. Kalau saya malaikat, saya nggak pernah salah. Kalau anak saya setan, dia nggak pernah benar. Tapi faktanya dua-duanya bisa lupa, bisa salah. Nah, emosinya naik turun, keinginannya, semangatnya pun juga seperti itu. Suatu ketika anak saya yang pertama itu Mas Fatih itu diminta ikut lomba. Ketika itu lomba sambung ayat itu, lomba hafalan Al-Quran lah. Saya tinggal di Bogor, lombanya di Tangerang. Nah, ketika itu anak saya diminta untuk mewakili sekolahnya. Ya, Ustadz bilang Muhammad Fatih Ridho ini ya nanti mewakili sekolahan. Dia bilang, aku nggak mau Ustadz. Ya Ustadz sudah tahu lah, ya nggak bisa dipaksa kan. Pulang kan, anak saya bercerita, Abi tadi saya Fatih diminta untuk mewakili baca Quran, lomba baca Quran. Di mana? Di Tangerang. Oh bagus nak, ayo nak. Nggak mau. Padahal itu kan kesempatan ya. Saya mau membujuk juga dalam kondisi ketika itu masih capek ya. Saya kalau menasihati kan menunggu momentum ya. Pada saat dia seneng, pada saat makan bareng, pada saat ngopi bareng. Tapi kebetulan anak saya nggak ngopi ya. Pada saat kita sedang bercengkrama ya, pada saat kita sedang bikin sesuatu bareng, itu kemudian ternyata nasihat itu lebih masuk. Nah, malam itu saya coba untuk cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu yang saya ceritakan itu tentang ketika dia diperintahkan untuk membelah lautan. Ya, cerita panjang gitu ya. Intinya bahwa sesuatu kebaikan kalau itu adalah perintah Allah,
berkaitan dengan ketaatan Allah, kalau dilakukan intinya Allah akan ngasih sesuatu yang luar biasa keren. Kira-kira begitu ending dari cerita Nabi Musa yang saya sampaikan kepada anak saya. Inti yang saya sampaikan pada anak saya, kalau kita taat ya kepada sesuatu yang baik, itu perintah Allah, maka nanti Allah akan ngasih sesuatu yang tidak terduga sama sekali. Pagi harinya ternyata semuanya berubah. Tiba-tiba anak saya bilang gini, "Di, Fatih mau ikut lomba." Loh, ya iseng dong. Luar biasa. Kenapa, Nak? Ya mungkin Allah akan ngasih sesuatu yang nggak tahu lah, pokoknya pasti baik lah, kira-kira begitu. Ternyata efek cerita Nabi Musa itu kayak gitu loh pada anak saya, kebetulan pada kasus ketika dia tidak mau ikut lomba. Setelah ikut lomba, dia pergi ke Tangerang sehari dengan sekolahnya gitu ya. Pulang-pulang, dengan wajah sangat senyum sumringah, membawa piala gitu ya. Sebelumnya disembunyikan pialanya itu. Gimana nak ininya lombanya? Langsung juara 1 katanya. Terus nanti diminta untuk mengambil sesuatu apa? Nggak tahu, pokoknya ke mana, ke sekolahan hadiah. Ternyata bukan hanya piala, tapi juga uang saku yang ya lumayan lah. Akhirnya ya yang pegang tetap istri saya ya, tetap untuk belanja juga gitu. Nah, ternyata apa? Dia baru nyadar, Masya Allah, ketika dia memberanikan diri mengeksekusi sebuah amanah yang itu kebaikan, dan dia merasakan, kayak gini toh gitu ya. Padahal dia tidak bayangkan ya piala, enggak, pokoknya saya ikut aja lah lomba, terserah nanti Allah yang ngasih lah gitu ya. Ternyata apa? Nah, bener gitu ya. Apa yang kemudian, walaupun dalam benak saya gini, saya nggak tahu nih apakah efek cerita Nabi Musa atau dia mikir, saya harus juara nih. Tapi saya nggak tahu. Tapi intinya bahwa saya mencoba untuk meneguhkan ya hati anak saya itu dengan kisah itu. Nah ini banyak sebenarnya tentang apa namanya efek cerita kepada anak kita. Ya, bayangkan keteguhan hati dan pelajaran tentang kebenaran. Ini kan dua hal sebagai modal untuk mereka nanti mengarungi kehidupan. Keteguhan hati dan pengajaran kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Sejak kecil sudah kita ajarkan begitu. Maka kalau ini benar-benar bisa berhasil, itu luar biasa. Bayangkan, teguh hatinya, mereka jadi orang yang sabar, mereka nggak mudah putus asa, ya. Mereka kemudian menghadapi berbagai cobaan. Kenapa? Karena cobaan di masa mereka dewasa itu tentunya juga luar biasa besar. Tapi ketika kecil mereka sudah kita teguhkan hatinya, Masya Allah. Yang kedua, kerangka benar dan salah melalui kisah, itu ketika kemudian nancep di benak mereka, itu juga efeknya luar biasa. Kalau ini nggak boleh, mencuri nggak boleh, ngambil ini nggak boleh, ternyata ini harus halal, ini dan lain sebagainya. Nah, ini efek kisah sebagai maklumah yang kemudian kita tanamkan di dalam benak anak-anak kita. Ya, mungkin biar lebih seru biasanya ya. Yang pertama kemarin kita kurang waktu untuk tanya jawab. Ini dibuat lebih agak panjang lagi. Masih ada yang perlu disampaikan atau kita ke tanya jawab? Sementara pengantarnya itu, pengantar segitu. Monggo silakan bagi ayah bunda yang ada nggak yang di kolom chat? Mungkin boleh bertanya di kolom chat, boleh. Pertanyaan di kolom chat. Oke, tutup. Ya. Oke. Boleh di-share kah Ustadz buku anaknya apa aja sama video tentang nabi-nabi atau sahabat nabi itu, gimana cara dapatnya? Oke. Nanti di grup Anakku Surgaku, yang belum masuk boleh masuk di grup. Ya, Anakku Surgaku itu adalah grup Telegram. Ketika saja Anakku Surgaku itu nanti grup yang di dalamnya insya Allah akan kita coba untuk sharing-sharing juga nanti kita coba untuk memfasilitasi kalau bunda-bunda memang butuh hal-hal informasi seperti ini penting ya gitu ya. Tentang buku, bahkan tentang video. Rencananya saya ini bocoran saja ya. Saya coba nanti akan bikin kisah tapi khusus ayah bundanya ya.
Jadi kisah agar bisa bercerita betul ke anaknya. agar bisa bercerita kepada anaknya. Contoh misalnya berkisah tentang Abdurrahman bin Auf, kan ceritanya panjang ya. Apa kira-kira poin yang harus kita tanamkan pada anak-anak? Karena kan banyak, tentang kejujuran, tentang dermawan, apa segala macam. Nah, nanti insya Allah moga-moga rencana ini bisa tereksekusi. Tetapi gayanya saya bukan gaya kayak anak-anak, tetapi gaya lebih santai ngobrol tentang sosok-sosok itu. Nah, insya Allah, dan itu tidak kita upload di YouTube ya, kita akan upload di grup Anakku Surgaku, gitu ya. Supaya memang kita benar-benar fokus belajar. Karena kalau di YouTube kan terlalu umum ya, gitu ya. Dan chat-chatnya juga mungkin kurang produktif gitu ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan. Ya. Ustadz pengantin cerita princess untuk anak perempuan gimana? Mereka anak-anak banyak mengakses cerita tentang princess. Ya. Nah, coba Kak Cahyo. Ya baik. Kalau Bunda mau, jadi ini informasi itu akan pelan-pelan hilang ketika ada tumpukan informasi yang lebih banyak. Benar nggak? Oh iya. Jadi yang namanya informasi itu ya lama-lama juga akan kalau air laut itu terabrasi itu terkikis ya. Itu kalau kita sering menyampaikan hal yang lain. Jadi intinya ketika mereka mengidolakan itu ya kita harus lebih banyak untuk menceritakan yang lebih hebat. Nah, di dalam buku atau kisah-kisah para sahabiah itu banyak sebenarnya. Ada 2 seri yang saya punya itu tentang 35 sahabiah. Dan itu hebat-hebat. Ya, itu hebat-hebat. Ya, ada 35 sahabiah karangan Syekh siapa itu ya? Itu ada. Ya. Jadi kalau kita kemudian ya anak kita mengidolakan princess, ya kita harus menyampaikan idola yang lebih hebat. Ya. Kita mungkin tidak bisa mengatakan ini. Nah, jangan idolakan itu toh. Nggak bisa. Sementara kita tidak pernah menyampaikan idola yang lebih hebat. Menyampaikan sesuatu yang lebih menarik. Memang benar tadi bahwa informasi yang masuk ke otak itu nggak bisa dihapus. Ya betul. Akan permanen ada di otak kita. Yang bisa kita lakukan adalah benar tadi menumpuk dengan banyak informasi sehingga itu lebih kuat daripada informasi yang sudah masuk tadi. Berarti kalau terlanjur suka banget dengan cerita yang nggak bagus, ya kita tumpuk dengan cerita-cerita yang bagus sebanyak-banyaknya. Dan mungkin selama ini nggak banyak dengar ya. Betul. Nah, sekaligus nyambung dengan pertanyaan kedua ya, kisah untuk anak perempuan harus yang seperti apa untuk anak perempuan. Betul. Nah, tadi ada banyak referensi kisah tentang sahabiah. Betul. Jadi kalau masalah bercerita itu kan banyak ya tentang kisah para sahabiah atau para sahabat juga. Ada tentang akhlak. Dan akhlak ini terkadang memang tidak nyata sih, mungkin khayalan ya, kayak sambil Nadia segala macam. Tapi itu juga bagian ya dari maklumah yang kemudian mengandung pelajaran juga gitu ya. Jadi untuk kemudian kisah-kisah perempuan nanti mau dipersilakan untuk bunda-bunda sekalian, coba nanti kita sampaikan di grup ya tentang bukunya. Memang ini bukunya agak susah dicari. Bukunya ya betul. Kalau yang sahabiah itu memang jarang sih gitu ya. Tapi alhamdulillah ada, tapi memang belum dikemas dengan bahasa anak. Ya, jadi masih kitab. Gimana kalau kita keluarkan yang bahasa? Nah, saya juga kepikiran. Mau tanya aja, ini benar-benar nggak kepikiran sebelumnya ya, nggak settingan ya. Jadi kepikiran, oh iya ya, akhir zaman itu banyak perempuan ya, tapi kenapa kita tidak menyampaikan kisah-kisah yang perempuan-perempuan hebat gitu loh. Nah ini kan penting tentang sahabiah ya, tentang bahkan kalau kita lihat yang hadir di Taman Kisah kebanyakan ya Bilqis ya teman-temannya Bilqis ya gitu ya. Jadi Hurunin gitu ya banyak juga gitu ya. Nah kayaknya kapan-kapan tapi nanti masuk Kak Cahya dari melambe-lambe gitu ya kalau bercerita ya. Jadi anak-anak kita sering mendengar kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Iya betul. Tapi jarang sekali mendengar bagaimana ibunya. Ah ini benar-benar. Karena seorang tokoh hebat itu pasti dilahirkan oleh ibu yang hebat juga. Ya. Kita sering dengar Imam Syafi'i. Tapi bagaimana kisah Fatimah? Ya. Ibunya Imam Syafi'i namanya Fatimah ya. Tapi bukan Fatimah Zahra bukan ya.
Itu juga keren banget itu. Iya, Luar dia itu biasa. menggendong Imam Syafi'i dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Masya Allah. dari Gaza, ya, karena memang dia lahir di Gaza, Ya. digendong gitu, jalan kaki, ya, dari Palestina sampai ke Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk ketemu dengan Ulama. ulama, Masya untuk Allah. berguru di sana. Gitu. Iya. Itu bisa sehebat itu, seperti apa kisahnya itu bisa diceritakan ke anak kita. Itu bukunya juga ada. Iya. Dan untuk hal-hal yang sifatnya umum, kebenaran yang sifatnya umum, Iya. dari akhlak yang Iya, sifatnya umum, itu tidak memandang apakah tokohnya harus laki-laki Iya, atau perempuan. Ya kayak Maka tadi kisah sikat dalam gigi segala macam tadi ya. kisah dalam Quran nabi-nabi juga Ya. semua nabi laki-laki yang dikisahkan dalam Al-Quran, maka itu tetap akan bisa diambil contoh baiknya Ya, oleh betul. anak-anak kita. Ya. Muhammad Al-Fatih, gagahnya dia, perjuangan dia, Ya. keimanan dia itu cerita-cerita yang kemudian bisa diambil pelajaran juga untuk anak perempuan. Ya. betul. Iya. Selain memang yang sosok perempuan juga perlu kita kenalkan Iya, lebih iya, banyak lagi. iya. Karena memang di luaran kita tidak bisa mungkiri idola-idola katakanlah perempuan itu juga diangkat, tapi idola-idola yang mengajarkan pada keburukan gitu ya. Ya, kita lihat aja kemarin ya, bagaimana kemudian ya rela mengantri sedemikian rupa sehingga hanya untuk membeli bungkus makanan ya yang Ada labelnya apa namanya artis Korea gitu ya. Nah, ini. Dan ini artis Korea ini bukan hanya laki-laki nih, perempuannya diangkat dengan model wajah dengan segala macam yang bener-bener kayak ya kita sebagai laki-laki sempurna banget gitu ya. Nah, itu diangkat. Ya, mulai dari Kim Jong Un ya, Lome, Siomai ya, apalah itu nggak tahu itu nama orang atau nama makanan. Fuyung Hai gitu ya. Pokoknya kita berdua mah nggak kenal ya nonton Korea-Koreaan ya. Yang kenal mah Opa Fuad gitu ya. Ya, tapi itu diangkat untuk menjadi apa? Menjadi ukuran kesuksesan dari anak-anak sekarang, termasuk anak-anak yang putri. Maka lihatlah sekarang, aduh gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang aneh-aneh sekarang yang kemudian apa ya, anak-anak udah mulai kehilangan rasa malunya ya. Aplikasi TikTok atau apalah saya nggak tahu gitu ya. Walaupun orang tua tetap harus tahu ya, misalnya harus saya itu ngerti gitu ya. Oh ini ada aplikasi ini, fungsinya untuk ini. Gitu. Oh ada Instagram, oh ini, oh ada YouTube. Ya, harus tahu. Kenapa? Karena orang tua juga harus memantau ya perkembangan anak-anak yang kebetulan kan ada dua pemahaman nih. Ada yang memang sangat anti dengan gadget, ada yang imun gitu ya. Anaknya main gadget tetapi tetap dalam pengawasan orang tua. Nah, kira-kira ya itulah yang bisa kita sampaikan. Berikutnya tentang ini apa nih? Oh, habit anak. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya apakah untuk menanamkan habits untuk anak kita harus ditanamkan oleh orang tuanya sejak lama? Maksudnya jauh sebelum mempunyai anak. Wah ini bagus. Iya, bagus. Betul. Banyak orang tua itu justru dia meracuni anaknya. Dengan apa? Dengan kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Jadi kalau mau membentuk kebiasaan anaknya, ketika tadi ditanyakan apakah harus jauh-jauh hari sebelum anaknya itu lahir, ya memang benar, bukan kemudian langsung kita bentuk di anak kita, tapi yang paling akan berpengaruh ke habitnya anak adalah habitnya orang tua. Walaupun anak akan menginstal ketika anak sudah mulai dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian tumbuh. Betul. Itu akses anak kepada orang tua. Nah, tapi untuk menyiapkan kita nanti ketika mendidik anak itu sudah benar-benar habitnya bagus, kan perlu disiapkan jauh-jauh hari. Betul. Mengingat habit itu terbentuknya dalam waktu yang cukup lama. Kita mungkin nggak sadar anak kita udah terlanjur gede, baru kemudian ini kok dikasih tahu susah. Dia mengakses banyak habit kita dalam keseharian yang kita nggak sadar. Maka benar memang kita ubah diri kita sebelum kita punya anak, sehingga ketika anak kita lahir sudah melihat contoh yang baik. Nah tentunya setelah itu juga kita akan biasakan anak mencontoh kebaikan-kebaikan itu. Betul. Ini kayaknya pertanyaan dari jomblo kayaknya, enggak ya? Ya, jadi sebelum menjadi orang tua, ya kita harus berlatih menjadi orang tua. Gitu.
Karena mungkin di kebiasaan tertentu yang terlanjur kurang bagus, Iya. misalnya kita baru sadar, Betul. aduh ini susah juga kita Iya. ngubahnya. Betul. Kayak misalnya saya pribadi ya, saya punya kebiasaan olahraga. Itu sejak SD, SMP, SMA, bahkan cita-cita saya itu jadi guru olahraga. Itu kan habit yang luar biasa. Sampai sekarang olahraga itu menjadi sesuatu yang nggak bisa lepas dari kehidupan saya. Tadi pagi aja saya udah futsal 2 jam masih kuat. Anak saya ngikuti hobi olahraga. Gitu. Jadi memang itu salah satu contohnya ya gitu. Kebiasaan kita sebagai orang tua yang terbentuk dulu sebelum kita menjadi orang tua itu ternyata kalau itu terus dilakukan di dalam ranah ketika kita sudah menjadi keluarga itu sangat berpengaruh kepada anak kita. Iya. Jadi kalau kita kembalikan ke materi tadi bahwa kenapa penting kita bentuk habit kita jauh-jauh sebelum anak kita lahir agar nanti kita siap jadi contoh. Betul. Kita lihat anak-anak kecil itu selalu dia kalau sama dengan bapaknya misalnya, dia merasa bangga. Iya. Kayak anak saya itu yang kecil, yang Gaza tadi, dia masih usia 3 tahun. Tapi kalau dia pakai baju sama dengan saya, wow, dia mengatakan begini, aku sama dengan ayah, kayak bangga banget. Padahal hanya sama bajunya. Coba bayangin, ya, kalau ada misalnya orang tua yang sering tanya juga ke kita, anak saya kok susah ya disuruh ke masjid. Ya. Anak saya kok susah banget ya disuruh baca Quran. Nah, orang tuanya nyontoh ke masjid enggak? Iya, betul. Kalau orang tuanya ngasih contoh bapaknya menemani ke masjid, otomatis itu ngajak anaknya ke masjid. Betul. Itu mudah. Iya. Saya juga ingat kok dulu ketika kecil itu saya ingat dulu ketika kecil itu saya pengen segera gede. Pengen pakai baju kerja kayak bapak saya, itu kayaknya gagal banget. Jadi anak itu kayak materi kita di awal tadi, dia itu melihat contoh. Melihat contoh. Maka bicara tokoh tadi itu sangat penting, bicara di rumah juga sangat penting. Ini terkait dengan pertanyaan tadi. Iya. Jadi habit, ya betul. Jadi habit orang tua itu adalah pelajaran paling kuat bagi anak-anak kita. Ya, mau teori parenting apapun ya, ketika kemudian orang tua sudah paham tapi tidak menjadi contoh bagi anaknya, yakin deh ya. Itu yang sering disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Hafiz Abdurrahman gitu ya. Benar-benar orang tua itu memang amat sangat berpengaruh, bukan pada lisannya semata tapi pada contoh untuk kemudian benar-benar menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karena kalau bicara rohiyah itu bahkan anak kita nggak melihat perbuatan kita, tapi kalau kita melakukan sesuatu yang menyimpang, itu akan berpengaruh kepada anak kita. Maka kalau anak kita sedang susah sekali dinasihati, susah sekali diajak baik, yang pertama kali harus kita koreksi itu bukan anak kita, tapi kita itu sedang apa di waktu-waktu sebelum ini. Jangan-jangan ada maksiat yang kita lakukan, jangan-jangan ada kelalaian kita lakukan, kemudian anak kita seperti itu. Jadi sampai yang tidak dilihat pun akan berpengaruh kepada anak kita. Betul. Dan itu sering terjadi ya, ketika hari ini banyak maksiat gitu ya, apalagi mungkin maksiat yang cukup gede gitu ya, mesti efeknya nanti anak-anak itu tiba-tiba kok sulit dinasihati segala macam. Dan ini terjadi. Ada satu kisah di satu daerah. Saya mendapatkan kisah ini dari, kalau nggak salah, Ustadz Felix ya. Jadi ada seorang anak yang kerjanya ngompol. Anak ini ngompol, ya, ngompol kalau ada tamu. Jadi kalau ada tamu itu tamunya pasti diompolin. Mau ustadz mau siapapun, mesti anak ini ngompol. Ya. Sampai kemudian dibawa ke rumah sakit, didiagnosa. Nggak tahu ini penyakitnya apa, ya. Kemudian akhirnya datanglah seorang ustadz. Ustadz ini bertanya, ini penyakitnya apa? Nggak tahu. Ibunya bilang nggak tahu. Pokoknya ustadznya juga diompolin, ya, diompolin. Usut punya usut. Tiba-tiba ustadznya bertanya, bapaknya kebiasaannya apa? Ayahnya kebiasaannya apa? Ya, lebih khusus lagi, ayahnya kerja apa? Kerjaannya ngapain? Ternyata kerjaan ayahnya itu bikin minuman keras. Bikin minuman keras. Bisa bayangkan ya,
bikin jualan minuman bikin minuman keras. Ya. Ternyata apa? Ustadz mengatakan masalahnya sekarang udah ketemu. Loh, kok bisa tak? Dah gini aja. Coba ayahnya berhenti dari kemaksiatan ini. Coba aja. Ya. Akhirnya setelah ngobrol panjang, ayahnya kemudian bertobat dan benar 40 hari setelah itu anaknya tidak seperti itu lagi. Padahal nggak diobati. Ya hidup normal seperti biasa. Tapi 40 hari setelah itu anaknya itu berhenti tidak melakukan kenakalan yang seperti itu lagi. Nah, ini kan hal yang seperti yang disampaikan seolah-olah tidak nyambung, tapi nyata erat sekali. Apa hubungannya bapaknya hobi bikin minuman keras sama hobi nakalnya anak ngompolin orang? Kan kayaknya nggak nyambung, ya. Secara fisik anaknya juga nggak minum, gitu ya. Tapi nyata itulah yang terjadi. Kemaksiatan itu selalu berdampak kepada bagaimana tumbuh kemaksiatan orang tua itu berdampak kepada tumbuh kembangnya anak ya yang kemudian diasuhnya kira-kira. Ya, ini ada pertanyaan masuk. Bismillah. Ustadz mau bertanya, cara untuk memulai menanamkan kecintaan terhadap Islam untuk anak umur 3 tahun atau 7 tahun, karena anak-anak itu lebih suka dengan mobil. Oh ya. Jazakallah. Ya. Hobi untuk suka dengan mobil sebenarnya bukan hobi yang buruk ya. Justru ini kesempatan ayah bunda untuk mengenalkan satu tokoh yang sangat terkenal, yang ya belum terkenal mungkin di anak-anak, tetapi sangat hebat. Namanya Al-Jazari. Jadi disupport aja justru. Masya Allah mobilnya bagus sekali. Yuk anakku, sekarang yuk kita cari bagian mobil ini apa aja ya. Yang paling penting di mobil, yang mobilnya bergerak. Nah, yang paling penting di bagian mobil ini yang bisa bergerak apa ya kira-kira? Justru malah kita mencoba untuk mengajak anak kita untuk mendalami mobil itu. Coba, ada ban, rodanya bulat. Coba sebutkan ciptaan Allah yang bentuknya bulat. Tuh, jadi pelajaran loh itu. Jadi lihat lihat roda aja itu bisa menjadi pelajaran. Coba sebutkan ciptaan Allah. Nah, lagi-lagi Allah kita sampaikan. Sebutkan ciptaan Allah yang bentuknya bulat. Yuk, langsung. Matahari, bagus. Apa lagi? Bulan. Akhirnya dia tidak kepikiran melulu mobil. Yuk sekarang kita cari bagian yang lain. Apa ya? Ini nih. Oh ternyata kita menemukan namanya piston ya. Jadi di dalam mobilnya namanya piston. Di mesinnya. Dan itu yang menciptakan pertama kali adalah Al-Jazari. Itu ilmuwan muslim hebat luar biasa. Dia juga ulama. Jadi hobi mobil anak kita, hobi senangnya mobil kita tidak melarang karena itu sesuatu yang boleh-boleh aja. Tapi di balik itu kita bisa memberi pelajaran yang sangat berharga ya tentang kehebatan Islam. Nah gitu ya. Jadi bukan kemudian jangan hobi mobil. Siapa tahu anak kita menjadi juragan mobil ya kan. Nah, coba kalau mengoleksi ayam mungkin jadi peternak ayam ya gitu. Jadi memulai dari apa yang disukai oleh anak kita. Betul, itu malah lebih kuat. Nah, kalau obrolan itu disukai oleh anak kita, maka apapun yang kita sampaikan lebih akan masuk ya betul, kan? Betul. Jadi keren banget itu. Dari roda itu bisa bicara ciptaan Allah yang bulat itu apa itu. Saya baru kepikiran sekarang. Nanti ya dipraktekkan ya. Al-Jazari itu menemukan gerakan maju mundur diubah menjadi gerakan putar. Nah, salah satu aplikasinya piston itu gerakannya maju mundur. Tapi kemudian diubah menjadi gerakan putar. Kenapa? Karena nanti akan dipakai untuk mutar ban roda biar mobilnya bisa bergerak. Nah, kita bisa ceritakan Al-Jazari kenapa semangat menemukan itu. Betul. Nah, nanti bisa sampai pada keimanan. Betul. Bisa sampai pada cerita bagaimana hebatnya Islam di masa lalu. Nah, ini akan baru masuk tentang bagaimana cinta kepada Islam nantinya, tapi dari
yang paling disukai anak kita apa? Mobil ya. Justru kita cerita dari mobil itu. Ya, betul. Al-Jazari itu juga dijuluki bapak robot dunia. Bapak robot dunia, betul. Karena pertama yang bikin mekanik robot itu adalah Al-Jazari. Ya, jadi tidak apa-apa Bun ya, anaknya lebih suka dengan mobil, mungkin karena kita kemarin belum melihat angle dari mobil itu kita bisa memperkenalkan Islam ya. Itu sih ya. Koleksi mobil-mobil anak saya juga banyak. Tapi semuanya dikasih orang. Ya, betul ya. Koleksi mobil-mobilan ya, bukan mobil ya. Ya, karena tahu sendirilah kita kan orang fakir-fakir miskol ya. Oke, baik. Itu mungkin ya. Jadi gini, setiap hobi anak itu bisa kok hobi berkebun, apalagi berkebun. Hobi melihat bunga, jalan-jalan lihat bunga aja itu jadi keimanan luar biasa. Coba nak, wah masya Allah, mawarnya merah. Yuk kita sebutkan nih, coba apa saja yang warnanya merah. Oh macam-macam gitu ya. Kok bisa ya warnanya merah? Kira-kira siapa yang mewarnai? Nggak mungkin dong. Umi atau Abi, siapa ya kira-kira ya? Kan kalau malam kita tidur tiba-tiba pagi-pagi loh bunganya sudah kayak gitu. Yang membesarkan siapa? Itu sudah masuk ke keimanan sebenarnya. Gitu. Jadi dari hobi anak-anak, saya sepakat dengan Ayah Ari, dari hobi anak-anak sebenarnya komunikasi kita akan lebih diterima. Ya, jadi ketika sudah sesuai dengan hobinya yang disenangi, wah itu justru nasihat akan lebih diterima. Oke, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Dari sisi peran orang tua, suami dan istri, fakta peran suami kurang optimal atau belum memiliki kesadaran sebagai contoh tadi seperti yang Ustaz sampaikan. Juga dari sisi lingkungan yang kurang mensupport. Nah itu seperti apa Ustaz? Nah, jadi mungkin pertanyaan ke arah kalau bapaknya ini belum berperan banyak dalam memberikan contoh yang baik, kemudian lingkungan sekitar juga belum bisa menjadi pandangan yang baik buat anak kita. Kalau tentang peran ayah, ini Ayah Hari punya pengalaman mungkin ya. Iya. Karena pernah jauh kan, pernah. Iya. Ini. Yang ditanyakan di sini justru pada kesadaran ayahnya untuk memberikan contoh. Ayahnya tetap ada di sana, tapi kurang bisa memberikan contoh yang baik. Nah, yang perlu dilakukan oleh bundanya ya memang bagaimana menyadarkan ayahnya, itu yang pertama. Tapi tidak harus menunggu ayahnya disadarkan. Tapi kemudian berikan pengertian-pengertian yang baik kepada anak kita ya tentang tadi contoh tokoh-tokoh. Ya, jadi kalau misalnya dari suami kita misalnya itu belum bisa menjadi contoh yang baik untuk anak kita, maka bisa dihadirkan sosok yang harus muncul dari seorang ayah yang bisa dicontoh oleh anak, itu dihadirkan dari sosok tokoh tadi. Nah itu bisa dilakukan. Nah atau kalau misalnya yang terjadi adalah ternyata ayahnya memang tidak ada di rumah, jadi ayahnya jauh. Ini kita bahas di yang kemarin, yang pertemuan pertama. Jadi belum tentu sosoknya ayah karena mungkin pekerjaan atau apa, sosoknya ayah selalu hadir di rumah. Tapi bisa juga istrinya atau bundanya itu kemudian bercerita tentang ayahnya. Ayahnya itu begini. Yang contoh-contoh yang baik itu diceritakan kepada anak. Salah satunya itu. Tapi memang usaha seorang istri untuk menyadarkan suaminya atau menyadarkan sang ayah dari anak kita itu, ini perlu terus kita lakukan. Belum berhasil berarti caranya belum tepat. Insya Allah banyak momen yang bisa kita manfaatkan. Nah kalau laki-laki itu biasanya disadarkannya harus ada pada momen yang tepat. Nggak akan bisa berubah hanya dengan cerisnya seorang istri. Kemudian lingkungan bagaimana? Nah lingkungan ini juga menjadi tanggung jawab kita. Mendidik anak kita tidak bisa dengan kita cuek pada lingkungan. Sebagus apapun kita mengkondisikan di rumah, nanti keluar dikit dia udah banyak referensi yang ditangkap oleh anak kita. Maka tanggung jawab kita sebenarnya nggak cuma pada anak kita. Maka nanti dalam Islam ada kewajiban dakwah. Bahkan Rasul kan menyampaikan seorang Muslim kalau mau taat kepada Allah, menegakkan syariat Allah itu ya kayak di sebuah kapal, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di bawah kalau mau ngambil air itu harus ke atas baru dapat air. Tapi dia bisa melubangi perahunya. Cuma kalau dia melubangi perahunya dan tidak ada satupun orang yang mengingatkan perbuatan ini, maka semua akan
tenggelam. Itu sangat nyata sekali dalam kehidupan kita. Maka peran untuk gimana ya cara lingkungan kita jadi baik, nah ini perlu kita lakukan. Dan ini mungkin nanti perlu bahasan khusus ya di OIA yang lain karena agak panjang. Ya. Kita berdua juga sedang berusaha ini bagaimana lingkungan kita tertata juga dengan baik di mana-mana sekarang sama Ibu. Ya, baik. Mungkin ini tambahan ya. Jadi yang pertama tadi suami istri menurut saya perlu me time, perlu waktu untuk ngobrol bareng di saat anak-anak tidur. Mungkin bisa ngobrol bareng. Sebenarnya apa sih harapan kita untuk anak kita? Terus yang kedua, kenapa kemudian anaknya begini? Jangan-jangan itu salah kita. Jadi nasihat kepada suami itu tidak bicara kamu, tapi kita. Bahasanya itu kita. Walaupun sebenarnya ini kan salah suami aku gitu ya. Mungkin begitu ya. Tapi tetap saja yang namanya istri ya. Kalau kata para ustadz itu ya kayak air sungai itu pasti mengalirnya ke bawah. Nggak bisa kemudian air sungai itu mengalir ke atas. Makanya suami itu punya ego, tapi suami itu juga terkadang ya bisa sangat lembut sekali ketika sentuhannya itu tepat, ya momentumnya tepat. Nah, me time ya berdua aja sambil ngopi ya. Ya kalau nggak punya kopi ya anaknya disuruh beli kopi dulu gitu ya. Nah, berdua ngobrol tentang sebenarnya visi keluarga kita itu apa. Ya, isi keluarga kita itu penting menurut saya, sangat penting. Bahkan itu secara pribadi saya sering banget melakukan itu dengan istri saya. Ngobrol berdua, kemudian ketika anak kita kemarin bermasalah, mesti yang pertama dibahas, kita maksiat apa sih gitu ya. Mesti begitu. Kita tuh maksiat apa gitu loh sampai begini. Ya Allah gitu, kita masih banyak maksiat segala macem gitu ya. Dan pada akhirnya malah nggak nyalahkan anaknya. Bener serius kalau mau meet time gitu ya, mau ngobrol dari hati ke hati itu pada akhirnya gini, kita salah apa ya Allah gitu ya, maksiat apa ya Allah. Kemudian pada akhirnya ya udah mulai berkomitmen untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki kualitas ibadah ya dari suami istri. Ini penting nih meet time gitu ya, untuk kemudian kembali mereview apa sebenarnya harapan kita kepada anak-anak dan apa sebenarnya yang menjadi yang harus kita lakukan untuk anak kita. Itu yang kemudian yang berikutnya, kalau misalnya ayahnya jauh ya dikisahkan mungkin ya kisah Ibrahim dan Ismail itu kan jelas ya. Bagaimana seorang Ibrahim ya diminta oleh Allah untuk pindah ya dari Palestina menuju ke Mekah ya, itu atas perintah Allah. Dan apa yang terjadi? Masya Allah, ini sebagai perenungan juga untuk bunda-bunda ya gitu ya, khususnya ya karena kan kita belajar dengan Hajar ya, itu Masya Allah ya. Hajar kan ditinggal oleh Ibrahim, dan Ibrahim ketika meninggalkan Hajar di Mekah ketika itu ya, Ibrahim itu nggak noleh sama sekali, pokoknya setelah nganter ditinggal. Hajar bertanya, wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami berdua, yaitu Hajar dan Ismail, dalam kondisi kami tidak punya bekal, bekalnya dikit. Ibrahim nggak noleh sama sekali, ya, diem aja dia. Maka kemudian Hajar bertanya yang kedua, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Maka jawab Ibrahim, baru menjawab gitu, ya, ini perintah Allah. Titik. Kemudian beliau pergi. Bayangkan ya, anak kecil, masih bayi, bekalnya sedikit, kemudian ibunya juga ya hanya ibu dan anaknya gitu ya, ditinggal suaminya. Tetapi keyakinan ibu kepada ya bunda Hajar kepada pertolongan Allah itu luar biasa. Apa yang dikatakan Bunda Hajar? Wahai Ibrahim, kalau ini memang perintah Allah, maka aku yakin Allah tidak akan membiarkan aku. Jadi kalau ini perintah Allah, maka yakin kalau aku taat, Allah tidak akan membiarkanku. Maka Ibrahim langsung kemudian pergi sampai di balik bukit, tidak terlihat oleh Ismail dan Hajar. Kemudian Ibrahim berdoa, ya Allah, cukupilah kebutuhan keluargaku. Kira-kira begitu intinya. Luar biasa. Dan benar kan? Ketika kehausan, disitulah sejarah air Zam-Zam. Berarti apa?
bunda-bunda ya, mobil khusus ya, bunda-bunda, nanti juga ada nih tamparan untuk para ayah juga ada ya. Bunda-bunda yakin betul ketika kita taat kepada Allah, Allah akan menjaga kita. Jadi dalam diri kita begitu, ketika kita mendidik anak kita begitu, yakin betul. Kalau dalam bahasa Ustadz kita itu futuh ya. Jadi kita itu kalau kita taat pada Allah, maka Allah akan membantu itu. Ya. Suami pun ketika telah di luar juga sama. Jangan pernah melakukan kemaksiatan, tetapi kemudian dia mendekat kepada Allah seperti yang dilakukan Ibrahim. Kemudian ada cerita lucu nih dari teman. Ada seorang istri, ya ada seorang suami mengatakan, kamu itu harusnya tuh seperti Hajar loh, gitu ya. Nah, istrinya bilang, ya kamu aja bukan kayak Ibrahim kok. Jadi ini harus seimbang gitu loh. Jangan sampai menuntut suami kita taat sementara kita lalai, atau sebaliknya suami menuntut istrinya taat sementara suaminya lalai. Tidak bisa. Ya kalau Hajar ya bersanding dengan Ibrahim. Ya, jangan sampai seperti Asiyah dengan Firaun. Nah, jangan sampai ya. Atau istri Nabi Lot ya dengan Nabi Lot, jangan gitu ya. Idealnya rumah tangga itu ya Ibrahim atau Rasulullah Muhammad SAW ya gitu. Ya, yang diceritakan di kisah Ibrahim tadi nyambung dengan yang disampaikan Kak Cahyo di awal tadi bahwa visi itu harus sama dulu. Ya. Kenapa Hajar itu begitu dikatakan ini perintah Allah, Nah, ya. kemudian langsung ikhlas karena visinya sudah sama antara suami dengan istri atau ayah dengan bunda. Tapi kalau visinya tadi belum menyatu, belum sama, mau ngomong ini perintah Allah juga nggak nyambung. Betul. Assalamualaikum Ustaz, ini pertanyaan ini sebentar lagi kita akan berakhir ya, moga-moga kalaupun ini nggak terjawab, insya Allah kita akan jawab di grup Telegram yang Anakku belum Surgaku. masuk di Anakku Surgaku. Nah silakan bisa kontak ke Kak Giret biar langsung dikasih linknya, sekali klik langsung masuk ke grup ya. Assalamualaikum Ustaz, salah nggak jika orang tua memilih hobi atau sekolah untuk anaknya? Padahal anaknya sudah punya pilihan sendiri. Nah ini kayaknya pertanyaan yang harus kita renungkan ya. Ya. Berikutnya karena ini tentang pilihan anak ya. Sedikit itu ya, nanti tuntasnya bisa didiskusikan di grup ya. Tentang hobi. Hobi itu kalau sesuatu yang mubah saja ya nggak masalah kan. Itu untuk anak kita. Betul. Ya boleh-boleh saja. Jadi nggak perlu kemudian kita khawatirkan. Harus kita arahkan ketika itu yang disukai anak kita sesuatu yang haram. Ya, atau makruh. Nah ini yang baru kemudian kita arahkan. Jadi orang tua bisa mengarahkan kepada yang benar, termasuk sekolah. Ya. Nah sekolah kalau anak kita belum balik, nah dia belum bisa bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya, maka orang tua juga memang harus mengarahkan kepada sekolah yang lebih baik. Betul. Jangan sampai kemudian hanya dengan keinginan anaknya, tapi tentunya ini kita komunikasikan kepada anak kita dengan bahasa yang dipahami oleh anak kita, dengan bahasa yang baik. Ya kayak sebuah cerita itu disampaikan akan mudah diterima oleh anak kita. Jadi tidak kemudian langsung harus sekolah di sekolah yang ini, yang itu jelek, bagusan yang ini nggak akan bisa diterima oleh anak kita. Tanya dulu, kenapa sih nak kamu suka sekolah yang itu? Kenapa sih pengen masuk sekolah di sana? Nah ini perlu kita pahami dulu sehingga ketika nanti kita mau mengarahkan kepada sekolah yang lebih bagus menurut pandangan kita, karena di sana banyak pendidikan Islamnya, kepribadian Islamnya, kita bisa memilih bahasa-bahasa yang tepat bisa diterima oleh anak kita. Oke. Insya Allah nanti akan kita kompliti di video Anakku Surgaku. Ya ini masih banyak banget pertanyaan masuk dan waktunya udah hampir habis, tinggal 5 menit lagi. Assalamualaikum Ustadz, Afwan. Ustadz, saya ingin bertanya, saya belum menikah. Oke, Ustadz. Tapi saya punya adik yang ingin saya didik. Masya Allah ya. Tetapi saya sendiri merasa masih belum stabil. Oke. Dan juga bingung mau mendidik dari mana. Oke. Dari manakah saya mau memulai Ustadz? Terima kasih. Wah, ini peran kakak dan adik hal yang sebenarnya apa ya? Hubungan yang sangat kuat antara yang memberi contoh dan yang mencontoh. Kakak dan adik. Dan kita juga perlu tahu adiknya usia berapa. Ya, betul. Karena adiknya, usia itu akan menentukan gimana cara kita mendidik mereka. Betul.
Nah, biasanya kalau kakak dan adik itu banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa diambil ya. Nah, ini Ayah Ari ini anaknya kan banyak ya. Beliau punya 5 orang anak ya, 5 orang anak. Kalau saya baru 2. Jadi pengalaman mendidik anak yang usianya yang paling gede berapa sih? SMP. SMP. Nomor 2 Nomor kelas 5 nomor ya? 2 kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Nomor 3 masuk kelas 4. Kelas 4. Masih wow, Ya, usianya nomor 4 dekat-dekat. agak jauh selisihnya, belum sekolah ini. 3 tahun. Yang terakhir baru setahun lebih, hampir 2 tahun. Nah, itu hubungan antara kakak dan adik ini nanti mungkin bisa sharing ya di grup Anakku Surgaku. Kalau saya pribadi agak jauh ya. Jadi anak saya itu yang pertama itu SMP, yang kedua itu 3 tahun. Nah, mungkin yang berikutnya mungkin dari supplier lain kali ya. Enggak ya. Apa sih? Enggak, bercanda. Saya agak lama nangkepnya tadi. Nah, ini nanti mungkin kita lebih dalam karena saya butuh tanya adiknya usianya berapa? Ya, betul. Karena beda usia tadi, beda ini, usia ini. itu treatment Ya, treatmentnya beda ya. beda lagi tuh, beda Misal, orang. anak saya beda. Bukan. Nanti kita lanjutkan obrolannya di Ya, oke, Telegram. siap. Tapi niatnya bagus banget, jadi Iya, bener. ingin mendidik adiknya. Dan kalau di situ beliau bilang saya sendiri belum stabil. Iya. Nah, ini justru tantangannya kita bagaimana membuat diri kita lebih baik. Betul. Justru ini jadi motivasi dia sambil mendidik adiknya, dia kemudian berubah menjadi lebih Iya, betul. baik. Ini niatan. Nah, nanti disampaikan ya di grup Anakku Surgaku, diinfokan adiknya usia berapa ya. Ya. Ukuran bajunya berapa ya? Ustadz, anak saya 5 tahun laki-laki dan 2 tahun perempuan. Kalau ada apa-apa selalu rebutan dalam hal memberikan maklumat tadi bagaimana ya? Bareng atau sendiri-sendiri? Ini juga anak saya 5 tahun laki-laki dan 2 tahun perempuan. Ya, saling rebutan. Nah, untuk kemudian menasihati itu nanti apakah bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Nah, gitu ya. Iya. Nah, ini juga momentum menurut saya, satu momentum, yang kedua cara berkomunikasi. Nanti coba kita sampaikan di ini ya, di video. Mungkin kita bikin program Q&A gitu ya. Ya tetap iya sih, Iya. tapi ininya Q&A. Ya, nanti kita jawab di grup karena masih banyak banget. Ya. Ada sekitar 20 pertanyaan lagi yang belum Ya. bisa kita kupas langsung di sini. Ini seru sebenarnya, perebutan antara adik dengan kakak. Betul. Tapi justru yang begini harus Iya. muncul Betul. di rumah. Kenapa begitu? Karena anak kita itu akan terlatih menyelesaikan masalah. Betul. Nah, maka saya sering ditanya oleh teman-teman, anaknya banyak, tapi kalau di luaran kok dia ini ya anteng ali, maksudnya dia bisa mengkondisikan dengan teman-temannya. Karena di rumah juga terlatih ketika konflik dengan adiknya, dengan kakaknya, itu cara menghadapi masalah bersama itu seperti apa. Nah, ini yang sering kita pakai justru untuk memberikan pendidikan ke anak kita. Betul. Adiknya bagaimana, kakaknya bagaimana. Iya. Nah, di sini ditanyakan bareng ataukah satu-satu. Ya, kadang kita dudukkan bareng untuk memahami masalahnya seperti apa. Kemudian kadang ada hal-hal yang kita bisa sampaikan kepada anak kita berduaan, dan memang harus berdua tanpa diketahui oleh kakaknya atau adiknya. Apalagi ini 5 tahun sama 2 tahun. 2 tahun kan masih apa ya? Iya, secara nggak bisa pemikiran nggak dijelaskan dengan komunikasi kata-kata biasa. Iya, betul. Tapi Iya. bisa, anak 2 tahun bisa paham, sudah bisa menyerap informasi. Iya. Yang perlu tadi saya sepakat bahwa konflik itu adalah cara anak untuk belajar sesuatu. Karena konflik kan nggak bisa dihindari ya, namanya juga anak-anak gitu ya. Makanya kenapa ada pertanyaan, kenapa anak anjing sama anak kucing bertengkar? Ya jawabannya, ya namanya juga anak-anak gitu. Namanya juga anak-anak gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi saya juga pernah ngalami. Kali konflik ini agak parah ini, bukan parah sih untuk ukuran anak, ya namanya juga anak bandel biasa. Anak saya itu bertengkar sama temennya, sampai anak saya itu karena marah itu sandal temennya itu dilempar ke selokan. Ya, saya tetap punya prinsip, pokoknya kalau ada konflik itu mesti ada pelajaran bagi anak. Bener, pelajaran apa? Minta maaf ya, pelajaran untuk memberi maaf.
khilaf ya. Kemudian pelajaran untuk mengurai masalah. Apa sih masalahnya itu juga penting. Anak saya pernah konflik dengan Oh, iya. anaknya saya. Itu urusan apa ya? Eh, Urusan ngaji kayaknya. Pokoknya urusan di Oh, masjid, urusan pengajian. Iya betul. Jadi si Mikdam atau alimnya, kamu tuh nggak boleh ke masjid kalau ini. Intinya gitu. Anak saya itu melarang anaknya Ayah Ari itu untuk tidak boleh ke masjid karena alasan apa gitu. Nah, saya terkejut, anak saya di rumah tiba-tiba nangis sampai bengep-bengep itu sampai menjelang maghrib. Kenapa nak nggak bisa sholat asar di masjid? Kenapa? Dilarang sama Kak Fatih. Baru kemudian kita selesaikan. Nah, justru konflik anak-anak Ya. ini cara kita untuk melatih. Betul. Jadi kalau mereka menghadapi masalah dengan saudaranya, ya, itu gimana cara menyelesaikannya? Iya betul. Nanti ini menarik untuk kita Ya. bedah lebih lanjut. Termasuk Biar grup kita juga hidup dengan Ya. diskusi ya. Ya, termasuk ini konflik dengan dirinya ketika dia bikin masalah. Ya misalnya mecahkan gelas. Kan biasanya kalau gitu anak kita memecahkan gelas, Allah pecah lagi, gimana sih? Biasanya kan begitu keumumannya. Padahal ketika pecah, kita diem dulu. Jangan bergerak nanti luka, jangan bergerak dulu nanti luka ya. Yang benar. Sekarang yuk kita bersihkan bareng-bareng yuk. Nah, itu jadi pelajaran. Dia memecahkan gelas, dia bertanggung jawab, kita ajari, yuk kita bersihkan bareng-bareng. Jadi tidak ada kata marah di situ. Jadi kita selamatkan dulu anak kita ketika pecah gelasnya, itu kan berbahaya. Nak jangan bergerak dulu ya, itu bahaya. Bentar, sekarang ayah atau umi ambil sapu, nanti kita bersihkan bareng-bareng ya. Dua hal sudah dapat kita pelajaran. Satu, belajar tentang bahwa pecahan kaca itu berbahaya. Kita pengen menyelamatkan mereka. Yang kedua, belajar tentang bagaimana mereka terlibat di dalam membersihkan kaca. Itu juga belajar tentang menyelesaikan permasalahan yang mereka ada. Nah, banyak sih. Nanti insya Allah ini seru ini kalau kita bahas gitu ya. Ya, ini banyak persoalan-persoalan praktis gitu. Saya di rumah juga menghadapi anak saya yang terakhir perempuan sendiri, jadi 1, 2, 3, 4 laki-laki, yang terakhir perempuan, usia ya baru 1,7 lah, menjelang 2 tahun. Iya. Nah, anak saya yang kedua itu memang dia punya kebiasaan usil jahil. Maka ketika anak kedua ini usil ke anak yang terakhir tadi, yang sering jadi pelarian saya, dia pasti panggil saya, ayo. Biasa anak perempuan kan gitu. Wah, manja banget begitu. Nah, saya harus menyelesaikan antara anak kedua dengan anak yang terakhir tadi. Sebenarnya anak kedua tadi itu pengen bercanda dengan anak yang terakhir, tapi yang anak terakhir nggak paham bahwa itu Iya, bercanda. betul. Taunya ini jahat kepada dia. Iya. Nanti kita bahas dulu karena ini waktunya udah jam 17.30 Lewat ya. Kita sudah kelebihan 5 menit. Jadi insya Allah ini lagi-lagi kita sampaikan ini adalah berawal dari keprihatinan kita, kegelisahan kita tentang anak-anak kita, dan tidak mungkin ketika kita punya pengalaman yang mungkin bermanfaat kok dipakai sendiri, tidak mungkin ya. Kita harus sharing, bahkan mungkin dari pertanyaan ini kita justru mendapatkan ilmu yang luar biasa gitu ya. Nah, maka kemudian kita berharap forum OIA ini nanti bisa menjadi forum yang rutin, karena insya Allah ya ini tanggal 8 dan besok kita lanjutkan di tanggal 29 insya Allah ada lagi obrolan inspirasi ayah bunda live Zoom. Nah, untuk yang belum bergabung di Anakku Surgaku, maka sudah bergabung aja, dan insya Allah tanggal 21 dan 28 ya, Taman Kisah Khalifah akan berkisah tentang dua tema yaitu yang pertama, atau dua judul. Yang pertama adalah superhero, negeriku punya superhero, karena selama ini kan kita kenalkan Nabi dan para sahabatnya. Nah, besok kita akan angkat superhero yang dari Indonesia, supaya mereka tahu mereka lahir di Indonesia ya, maka anak-anak juga harus mencintai negerinya dengan cara apa. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, nanti kita akan sampaikan kisah tentang insya Allah ya di Ponorogo. Kemudian yang kedua adalah karena besok itu bertepatan dengan bulan Muharram, maka insya Allah besok kita akan cerita tentang kisah-kisah hebat di bulan Muharram. Karena anak-anak juga harus tahu bahwa di dalam Islam itu waktu itu sangat berharga, dan dalam waktu-waktu itu ada peristiwa-peristiwa yang hebat. Nah, insya Allah akan kita ceritakan ini untuk anak-anak ya. Jadi tanggal 21 sampai 28 ya. Paling gitu sih. Jadi yang jomblo belum punya anak ya daftarkan adiknya ya.
Ya, Ya, baik. nanti info lebih lanjut ada di Ya, grup info lebih Telegram. lanjut ada di grup Telegram ya. Jadi juga Pertanyaan yang sudah masuk tadi kita akan rekam semuanya, ya, dan insya Allah kita juga akan bahas di Telegram agar Telegram kita lebih hidup ya. ya, Biar informasinya tidak hanya informasi pengumuman dari ya, betul. kita tentang event atau acara, tapi di situ bisa kita gunakan sebagai wadah saling sharing. Nah, boleh kok ayah bunda yang lain yang punya pengalaman unik, Ya. disampaikan biar jadi pelajaran buat yang lain juga. Betul. Ya. Dan di grup Telegram kita ada juga beberapa pakar parenting Ya. yang karya bukunya lebih banyak daripada kita, Betul. kan kita belum Ya. menulis buku parenting. Ya, Nah, makanya kemudian pengalaman ngisi seminar parenting juga cukup banyak. Belum. Ada juga di grup kita, nanti Iya. kita minta beliau untuk sharing juga biar lebih banyak wawasan kita. Ya, makanya ketika kita ngisi di sini ya deg-degan sebenarnya ya. Wah, ini ngisi tentang parenting, oh, bukan pakar parenting. Ya, kita berbagi pengalaman aja ya. Oke, baik, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih kepada Nadia Fitri yang dari tadi senyum-senyum terus ya, Safira Ina, siapa lagi nih? Mama Ananta, Mama Bilkis, teman-teman semua di sini ya. Bapak Gunawan, kemudian juga Abu Arkan ya, kemudian Ahmad Raihan, Ahsan dan Ihsan, Masya Allah semua di sini kita doakan yang hadir di sini Allah limpahkan kesehatan, Allah lindungi ya, kemudian doa-doa kita setiap hari salah satunya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Moga-moga Allah kabulkan. Moga-moga anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Moga-moga anak kita menjadi penyejuk hati kita, dan besok anak-anak kita akan menjadi imam-imam orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, lindungilah keluarga kami. Ya Allah, lindungilah negeri ini. Ya Allah, lindungilah kaum muslimin. Ya Allah, khususnya ya Allah, lindungilah anak-anak kami dari keburukan-keburukan. Dan ya Allah, kami mohon ya Allah, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah jiwa kami untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Dan kami mohon ya Allah, bimbinglah anak-anak kami, lembutkan hatinya supaya mereka bisa dengan mudah mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami cukup sekian, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bunda semuanya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Jerat ya. Sama-sama. Alhamdulillah ini. Kasih Kak Cahyo, Ayah Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di live Yuk Ngaji ya Ustadz. Amin 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 amin. Nanti Ya, malam nanti ya. malam live lagi yang teman-teman Yuk Ngaji. Jangan bosan-bosan melihat jenggot putih saya ya. Enggak Ustadz, selalu dinanti kok. Insyaallah. Pamitan dulu Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bunda-bunda sekalian, ini kita close dulu ya. Insyaallah kita berjumpa di ya sama-sama ya. Udah nih.